A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Allahumma kunni walika al-hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa nabai fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah wa liyana hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu arduka tu'an wa dumati afiyata wila. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa karibni bi nuril fahmi. Allahumma aftah alaina bawaba rahmatik wa ansyur alaina khazaina ulumik bi rahmatika ya rahman rahimin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ada pengantar sedikit ya, mengingatkan lagi bahwa agama itu ada 3 aspek ya secara garis besar, yaitu akidah, fikih dan akhlak. Akidah atau usuluddin, fikih atau furu'uddin, dan akhlak. Akidah atau usuluddin ada 5: tauhid, keadilan ilahi, nubuwah, imamah, dan ma'ad. Furu'uddin ada 10 ya. 10 itu yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah puasa, yang ketiga haji, yang keempat zakat, kelima khumus, keenam jihad, ketujuh amar ma'ruf, kedelapan nahi mungkar, 9 tawali, 10 tabari ya, wali dan tabari. Dan terus akhlak itu adalah pembentukan karakter batin. Jadi ini tiga aspek dari agama ini bukan pilihan ya, maksudnya tidak bisa kita mengutamakan satu atau dengan meninggalkan yang lain. Jadi tiga-tiganya harus jalan ya. Tiga-tiganya harus jalan. Dan sekaitan dengan akidah yang berkaitan dengan imamah, jadi yang punya efek efek langsung ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya, selain furu' itu mungkin kalau dalam akidah itu adalah saat ini yang kita rasakan itu adalah mengenai imamah ya, atau mahdawiyah imamah. Dan kalau ke bawah teruskan ke bawah itu adalah mahdawiyah, karena kita hidup di zaman Imam Al-Mahdi ajaluhu syarif, dan karena beliau gaib dan digantikan oleh wali faqih, walaupun mungkin sebagian ulama tidak sependapat. Maka wali faqih ini ya, kedudukan wali faqih ini menjadi penting dalam kerangka menyempurnakan furu' ya, yaitu mengenai tawali dan tabari. Kita rasakan bahwa dengan hadirnya wali faqih di tengah-tengah kita, dengan kita mengenal wali faqih ini, tugas-tugas kita menjadi ringan ya. Jadi wali faqih yang sekarang ini Imam Ali Khomeini itu memberikan bimbingan-bimbingan yang membuat kita menjadi
menjadi salah satu firqah atau salah satu bagian dari umat Islam atau bagian dari manusia keseluruhan yang nampak punya arah ya, punya arah. Jadi kita punya wali fakih yang membimbing kita untuk mengamalkan Islam itu secara lengkap ya. Secara lengkap, secara sempurna. Ya, jadi ya kita lihat bahwa kita bisa merasa mungkin merasa paling enggak merasa bahwa kewajiban kita mengenai khususnya mengenai Palestina, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kita dengan umat lain, dengan sama manusia itu ya mau tidak mau kita akan perlu bimbingan orang manusia secara inherent ya perlu pemimpin, dan pemimpin dalam hal kemasyarakatan, sosial, politik, dan yang yang sejauh ini Imam Khomeini telah memberikan kepada kita arahan-arahan, bimbingan-bimbingan yang kita lihat memberi arah yang benar ya. Akhirnya orang mengetahui, seluruh dunia baik muslim maupun muslim merasakan tepatnya ya atau kebenaran arahan-arahan yang diberikan oleh wali fakih ya. Ya, maka Tawali dan Tabari ini dalam konteks sekarang itu makrifat kita ya terhadap wali fakih, baik itu secara makrifat secara umum artinya menentukan wali fakih dan seterusnya, terus secara khusus artinya wali fakih itu siapa, dan itu adalah bagian dari yang penting bahwa ketika kita nanti di akhirat dipanggil ya oleh Allah Subhanahu wa taala bersama imam-imam kita, yauma yanad'u kullu unasin ma'imihim ya, kira-kira begitu. Ya, terus dan yang kita sedang pelajari itu adalah mungkin ini adalah akhlak ya, aspek ketiga. Jadi supaya yang fikih tadi itu, yang furuk tadi itu ya khususnya yang ritual-ritual itu ngefek ke dalam batin, karena memang kalau ritual itu ya, kalau ya kita semua tahu namanya ritual itu kalau tidak dibarengi dengan tafakur atau diturunkan ke dalam batin, yaitu tidak ada manfaatnya, ya sekedar basa-basi saja gitu ya. Ya seperti misalkan kalau yang saya alami, dosen itu suka, anak sekarang itu suka mencium tangan dosen mahasiswa, mahasiswa itu suka mencium tangan ya. Ya, mencium tangan kan sebetulnya ekspresi dari penghormatan. Nah, tapi kalau sekedar mencium tangan saja tanpa ada disertai dengan penghormatan di dalam hati, maka itu ya nggak ada efek ya. Datang kuliah tetap telat, mengerjakan tugas seadanya, ya nggak ngefek, tidak akan memperbaiki dirinya dan tidak akan memperbaiki proses belajar mengajar. Ya kira-kira begitu ya. Jadi ritual-ritual kita itu baik mulai dari bersuci sampai sholat, bacaan-bacaan, kalau tidak kita tafakuri dan kita tidak berusaha mempelajari aspek-aspek batiniahnya dan tinggal dalam aspek lahir, cukup dengan aspek lahir, maka ritual-ritual itu ya tinggal ritual seperti tadi itu, seperti mahasiswa mencium tangan dosen itu, atau anak mencium tangan orang tua tapi tidak disertai dengan penghormatan, yaitu tinggal
ritual. Mahasiswa tidak akan tambah pintar, tidak akan tambah baik dengan cara seperti itu, dengan mencium tangan itu, kecuali kalau memang disertai dengan apa? Dengan sikap batin yang diharapkan ya dengan mencium tangan, yaitu menghormati. Ya kira-kira begitu ya. Jadi nah kita mau tidak mau harus mempelajari aspek batin dari sholat itu, supaya sholat kita itu ngefek ya. Sholat itu memberikan efek kepada batin kita, karena bagaimanapun ya tujuannya lebih jauh itu adalah transformasi dalam jiwa melalui akhlak. Jadi supaya supaya sholat kita itu menjadi akhlak, menjadi karakter. Artinya kalau jadi karakter itu kita bisa menikmati, bisa melakukannya dengan lapang, bisa kita nikmati, bukan menjadi kewajiban. Ya seperti orang melakukan kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan dengan spontan, dengan itu melakukannya dengan akhlak ya. Jadi sudah enak. Baik keburukan maupun kebaikan itu perlu pembiasaan untuk orang supaya enak melakukannya ya. Gitu. Dan kalau sudah jadi akhlak, sudah jadi bagian dari batin, maka itu akan menjadi sesuatu yang bisa dinikmati, bisa itu, dan kita tidak merasa berat atau gimana ketika melaksanakan sholat tadi ya sudah itu. Dan sholat ini adalah tiang agama yang mengingatkan lagi bahwa kalau kita berhasil dalam sholat ya insya Allah yang lain-lain itu jadi mudah ya. Tabari tawali tabari, asal kita punya konsep yang benar ya. Jadi kita akan lebih mudah karena ya kita resapi misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau, pada engkau kami na'budu, abada itu artinya bukan sekedar menyembah secara itu ya, tapi juga menghamba ya, bukan menyembah dalam arti ritual, tapi na'budu artinya menghamba, artinya melakukan apa yang diperintahkan, menghamba, jadi menjadi hamba. Jadi surat Al-Kafirun itu menegaskan bahwa jadi sebetulnya yang jadi masalah itu kalau mungkin sekedar beribadah ya, katakanlah sholat ya, rukuk, sujud dan sebagainya, itu mungkin ya masalah sih, tapi mungkin yang lebih jadi masalah itu karena menghamba itu ya, yang harus punya konsekuensi lebih banyak, lebih luas, punya efek praktis yang lebih luas ya. Jadi jadi memang secara secara sebab akibat apa yang terjadi dalam lahir itu akan menjadi memiliki efek batin ya. Ya memang efek batin itu, tapi kalau tidak kita sertai dengan itu mungkin ada efek batinnya. Nah, tapi itu kecil mungkin, dan itu dengan mudah bisa hilang kalau sekedar kognitif kemarin sudah ya. Dengan mudah bisa hilang. Jadi misalnya kalau kita sholatnya itu sholat kognitif, kita tahu kewajibannya, kita hafal zikir-zikirnya, yaitu secara kognitif, yaitu kita bisa mungkin kehilangan motivasi untuk sholat dalam kondisi-kondisi tertentu, dan ya, itu menandakan mungkin barangkali bahwa kita belum, kalau kita masih merasa berat, itu menunjukkan bahwa kita belum begitu berhasil dalam sholat. Jadi ya ada ayat walaqad
alimtum nasy'atal ula falaula tadhakkarun, dalam surat Al-Waqiah, ya kalian sudah mengetahui kehidupan ini, ya walaqad alimtum nasy'atal ula, sungguh kalian sudah mengetahui nasy'atal ula, ya keadaan yang sekarang di dunia ini. Falaula tadhakkarun, mengapa kalian tidak berpikir, tidak bertadzakur, yaitu mengenai kehidupan yang akhirat. Jadi kita dalam kehidupan ini harus mengambil pelajaran bahwa apa yang terjadi sehari-hari menimpa diri kita itu bukan kebetulan. Kebetulan itu adalah sesuatu yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita. Jadi orang per orang kejadiannya beda. Dan itu tidak ada, kalau dalam filsafat kemarin sudah kita tahu bahwa tidak ada kebetulan, ya. Tidak ada kejadian yang kebetulan. Semua itu dilakukan dengan hikmah, dengan tujuan karena pelaku itu kalau nanti dalam itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya fa'il. Itu adalah fa'il, yang itu adalah sebab fa'il yang di ujung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menjelaskan dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa apa yang terjadi dalam dunia ini, baik Al-Quran maupun yang lain, itu adalah tanda-tanda dan ayat. Dan ayat itu artinya adalah tanda, ya. Tidak dimaksudkan untuk dirinya, tapi dimaksudkan untuk tujuan yang lain, yaitu kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal di alam akhirat. Jadi kalau kita berhenti sampai tanda-tanda itu, kita berhenti pada hal-hal yang lahir, dan seolah-olah bahwa lahir itu adalah punya peran atau punya tujuan dalam dirinya, atau berhenti pada hal yang lahir, maka itu kita lalai, ya. Lalai adalah tadzakur tadi itu, ghafil. Jadi ulaika humul ghafilun. Dan banyak orang celaka dan tidak berhasil hidupnya karena lalai, berhenti di situ dan menganggap, jadi kalau kita menganggap bahwa tujuan akhir itu hanya pada hal yang lahir, itu kita lalai karena sudah jelas bahwa yang batin itu lebih penting, dan yang batin itu kekal, jiwa itu kekal, dan seterusnya, bahwa wujud lahir kita itu akan fana. Itu sudah jelas, ya, secara rasional maupun secara katakanlah empiris. Jadi kita tidak bisa berhenti pada hal yang lain. Jadi apapun katanya itu yang ada dalam alam lahir ini ada tujuannya, termasuk misalkan katakanlah masuk toilet, keluar angin, keluar maaf yang begitu tuh, itu semua ada tujuannya. Itu pada semua kejadian Allah memberi pelajaran dan makna pada semua apa yang terjadi. Jadi harus menjadi pelajaran, jangan menganggap bahwa itu hanya kebetulan, dan tidak ada kejadian yang kebetulan. Semua itu by design oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kira-kira ya, kita lanjutkan ke pasal ke-7, ya. Pasal ke-7, fi nubdati min adabit batiniyah li izalatin najasah wa tadhiri minal khaba'is. Jadi tentang adab-adab
batiniah untuk menghilangkan najis lahir ya. Wa tathhiru minal khaba'ith. Dan bersuci dari khaba'ith, dari ini dibersihkan dari khaba'ith itu hadas ya. Hubusi wal khaba'ith. Khaba'ith itu ya mungkin najasah itu ya, najasah lahir. Falam dan ketahuilah anna izalatal apa nih hadas ya, hadasi kama marra sebagaimana yang terlewat fil khuruji minal inniyati. Jadi menghilangkan hudus hadas ya, hadas dari sebagai mana yang itu adalah khuruj sebagaimana bahwa kemarin menghudus itu hadas besar maupun hadas hasil adalah keluar dari inniyah dan ananiyah ya. Inniyah itu dari kata inni, sesungguhnya aku ya. Kalau ananiyah itu juga sama dari kata ana. Ini sesungguhnya aku, kalau ana itu aku ya. Ini menjadi inniyah dan ana menjadi ananiyah, dibedakan. Artinya ya secara umum mungkin agak sama, tapi katanya ada perbedaan ya. Kalau inniyah kata Ustadz Abbasi ya, ini semua diambil dari sebagiannya, misalnya diambil dari Ustadz Abbasi. Jadi inniyah itu adalah kita merasa bahwa wujud kita, diri kita itu adalah wujud yang independen ya, mandiri ya. Itu ya walaupun kita menganggap ada Tuhan ya, tapi kita itu menganggap diri kita itu mandiri ya, seperti kita melihat ya, ini mungkin persepsi banyak orang sehari-hari ya. Bagi kita itu ya di sana Tuhan, kita di sini, di situ ada gelas, ada komputer dan lain-lain. Masing-masing wujud mandiri. Jadi Tuhan di sana, kita di sini. Nah itu pandangan yang ininya ya. Itu wujud yang jadi kita menjadi wujud yang independen, yang mandiri. Jadi kayak lepas dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ananiyah itu ego ya. Ego jadi apa yang ada ini kita gunakan untuk memuaskan ego kita ya, untuk melayani ego kita, orang-orang sekitarnya dan segala macam, untuk memuaskan nafsu. Anggapan seperti itu menganggap bahwa diri kita itu pusat dari segala hal, itu adalah ananiyah. Jadi orang harus khuruj min inniyah wa ananiyah. Yang pertama inniyah itu dengan filsafat secara rasional bahwa kita itu wujud robit, yang ulang kali wujud robit. Robit wujud, kenapa disebut robit itu karena seperti robit ya, seperti robit penghubung antara subjek dan objek. Nah kalau bahasa Arab itu nggak ada anak, misalkan Ali Imam, penghubungnya nggak kelihatan, tapi ada, nggak ada tapi ada, maksudnya nggak ada secara lafal tapi ada secara kalau bahasa lain ada, kalau bahasa Inggris ada is, kalau bahasa kita ada adalah. Ali adalah imam. Nah, adalah itu adalah robit yang menghubungkan antara Ali dengan imam. Nah, jadi wujud robit ini kalau dipisahkan, Ali dipisahkan dari imam, maka robitnya itu hilang. Jadi maksudnya, jadi kalau Allah itu sebagai wujud mutlak itu lalai aja sedikit saja, maka kita sebagai wujud robit itu akan hilang. Jadi Allah selamanya tidak pernah lalai dari masing-masing
kita itu, bahkan masing-masing bagian dari badan kita dan seterusnya semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala dari saat ke saat ya, mengalir. Nah itu bal ya khuruj min baitin nufusi ya, baitin nafsi bil kulliyah. Jadi fil khuruji minal inya wal niya wal fana'i anin nafsi. Jadi dan fana dari nufusi atau ini nafsi, fana dari nafsi. Jadi bersih dari ini ya, bukan fana villa. Kalau fana villa itu tinggi, kalau fana ini ya sekedar ini. Jadi ini mulai ini bukan tujuannya. Jadi ini awal dari perjalanan. Jadi awal dari suluk itu adalah berusaha ini menghilangkan ego dan menganggap bahwa Allah itu adalah yang ada ya, kira-kira seperti itu. Jadi mengingatkan lagi bahwa buku ini dimulai dengan 3 kata kunci, yaitu dilil izir rububiyah wa dilil ubudiyah, tawajuh izir rububiyah dan dilil ubudiyah. Jadi tawajuh, fokus, perhatian, internalisasi izir rububiyah dan dilil ubudiyah. Dan ini mulai seru. Bal ya khuruj min baitin nafsi bil kulliyah. Jadi bahkan orang harus keluar dari rumah itu tadi, rumah ini dah hijrah dari rumah ego secara sempurna ya, kalau bisa ya. Ini tuntutan akhlak ya. Wa madama fil abdi baqiyan min nafsi wa huwa mahdusun. Jika seorang hamba ada sisa dari dalam dirinya ada ego, maka itu adalah terhadas ya, lil hudusi wal akbar. Dia dalam batinnya masih ada hadas akbar. Wal abdu wal ma'bud fihi wa huwa syaitan wan nafs. Dan kalau orang punya hadas, maka sebetulnya abid yang yang menyembah dan yang disembah itu adalah syaitan dan nafs. Jadi sebetulnya dia menyembah dirinya sendiri. Ma'budnya itu nafs atau mungkin syaitan. Ya, jadi ini ya kita harus hati-hati, maksudnya supaya dalam akhlak itu kita dalam 40 hadis itu niatnya harus lillahi ta'ala. Kalau riya maka ini termasuk ini ya, riya itu jadi berasal dari secara batin, berasal dari ininya dan anannya. Wa inna manazil sayri ahli tariqah wa suluk idza kana ajlis usuli ilal maqamat. Dan mungkin juga ada wal usul ma'aris madaris falaisat kharijatun an tasarrufin nafsi wa syaitan ya. Dan kalau orang itu ahli thariqah misalkan ya, itu orang salik dan suluknya itu untuk mencapai makom-makom gitu ya, untuk mencapai makom-makom dan usul-usul dan seterusnya, dan naik derajat dalam dalam itu tujuannya, maka dia juga tidak keluar dari tasarrufis syaitan ya, tasarrufin syaitannya, tidak keluar dari hal tadi itu.
Jadi ini masih masuk dalam perangkap setan kalau tujuannya seperti itu. Nama syair wasuluk malalatun, ya. Dan syair suluk itu apa ya? Malalatun ya. Wasaliku idan fil manazil nafsi wasyiri fil jawfil bait. Jadi dari salik laisan bi syarif bi masyarifi wala salik walaisan kharijul rasuli. Jadi kalau orang itu masih dalam rumah diri ya, rumah itu, maka dia masih dalam apa? Jawfil bait, maka dia dalam masih apa? Jawf itu semacam kayak gua kali ya. Dan maka dia tidak juga keluar, belum apa? Muhajiron ilallah. Jadi dia belum berhijrah kepada Allah dan Rasulnya ya, sebagaimana dalam ayat itu apa? Barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dan seterusnya itu ada ayatnya ya. Jadi yang dimaksud hijrah itu bisa hijrah lahir kalau zaman dulu ketika hijrah masih ada, dan kalau hijrah batin itu ya tadi itu keluar dari ego. Mama tahara minal hadasil akbar, dan alladhi huwa ainihil ainiyatin abdi da faidha tahara min hadal hadis bil kuliah yakunul abdu wal ma'bud wal haq ta'ala. Jadi kalau orang itu sudah bersih dari apa hadas akbar, maka dia secara sempurna ya, maka dia menjadi abid dan ma'budnya adalah wal haq ta'ala, dan dia yang silu natijatun qaribun nafilah ya. Jadi kalau dia, maka orang harus keluar dari ego supaya sampai pada kurbun nafilah ya. Kurbun nafilah yaitu kuntu sam'ahu wa basarahu ya, sebagaimana disebut dalam apa? Hadis itu ya, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya dan seterusnya. Dan famin hadil jihah yalzimul husru jami'ul badan utara minal hadisul akbar li'annahu madamatil inniyatu abdu baqiyatun biwajhin min wujuhin lam yartabi hadas, lam yartail hudus ya, hadas atau hudus, hadas ya. Ya, jadi dari apa sisi ini maka jadi dari sisi ini maka husli maka yalzimu, maka dia maka lazim konsekuensinya ya, sebagai konsekuensinya adalah membersihkan ya, dari membersihkan seluruh badan ketika ya mandi ya, ketika hadas akbar ya nahu madamatil. Maka jadi maksudnya mandi besar itu adalah membersihkan seluruh batin dari inniyah ya dan ananiyah. Itu adalah makna batin dari mandi. Fa inna semayat itu. Maka kalau maka fa inna tahta kulli sya'ratin janabah ya. Jadi maka dalam setiap helai rambut kulli sya'ratin, setiap helai rambut ada janabah. Maksudnya jadi wa tadhiru minal hadasi wal tadhiru minal hudus ya, ini hadas. Jadi maka membersihkan dari satu hadas, yaitu adalah artinya membersihkan dari semua hudusnya, bagian-bagiannya ya. Tadi ya ini masih pengantar begitu, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk yang bagian ini ya.
Ya kita lanjutkan ke, ada komen? Kalau enggak kita lanjutkan ke kausalitas ya. Enggak direkam, belum direkam, sorry. Aduh, filsafatnya tadi nggak kerekam, gimana tuh? Al-Faslur Rabi ya. Jadi pasal 4 hukum mengenai satu. Al-wahidu la yasduru anhu ilal wahid. Jadi ini adalah topik yang populer di kalangan filosof. Ya, topik yang mungkin dianggap penting ya di kalangan filosof karena ini berhubungan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi al-wahid itu suatu yang satu, la yasduru anhu, tidak akan keluar darinya kecuali satu. Nah, jadi dari Allah yang satu itu akan keluar yang satu. Nah, terus penjelasan. Nah, tapi kan nyatanya alam ini banyak ya, makhluk ini banyak. Nah, bagaimana itu bisa dijelaskan? Ya, yang pertama perlu dijelaskan apa itu satu ya. Apa itu satu? Jadi satu yang dimaksud di sini adalah satu yang sederhana, yang basic. Ya. Suatu yang sederhana, yang basic. Satu yang basic sederhana itu sederhana mungkin juga nggak tepat ya. Basic itu apa ya? Ya berilah sederhana. Satu di sini adalah satu yang tidak mempunyai tidak bisa dibagi bahkan secara rasional ya. Wahid satu itu adalah lawan dari kasir. Nanti di marhalah ke-8 ada pembagian antara insya Allah ada pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini ya. Jadi kadang kita melihat sesuatu banyak karena kita melihat perbedaannya. Jadi kita melihat dari banyak itu satu karena melihat persamaannya. Jadi nanti kenapa ada pembahasan ini, karena nanti di pembahasan ini ada istilah kasir bima huwa kasir. Itu beda dengan mungkin beda dengan banyak dalam pengertian kita sehari-hari ya. Kita bilang manusia itu banyak. Nah, banyak ya, tapi itu belum memenuhi syarat kasir bima huwa kasir. Kalau kasir bima huwa kasir itu banyak tanpa ada persamaannya. Kalau manusia banyak itu masih ada persamaannya, yaitu semua manusia hewan dan semua manusia itu berakal. Walaupun individunya kan berbeda-beda. Itu tidak dikatakan kasir bima huwa kasir. Itu kasir saja mungkin ya. Jadi kadang kita melihat seperti itu. Jadi filosof membedakan antara banyak biasa dengan kasir bima huwa kasir. Nah, yang sering dianggap banyak itu adalah kasir bima huwa kasir ya. Ya, jadi maka itu tadi kasir bima huwa kasir. Nah, kalau satu itu adalah satu yang secara mutlak ya. Yaitu satu yang pertama, pengertian mutlak itu gimana? Pertama, dia tidak mungkin ada perbedaan-perbedaan di dalamnya, atau juga tidak ada aspek-aspek di dalamnya. Itu satu mutlak, pengertian satu mutlak. Tidak ada perbedaan-perbedaan dan tidak ada aspek di dalamnya. Jadi, dalam hal ini satu mutlak itu cuma Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalam wujud Allah Subhanahu wa taala kita tidak melihat persenyawaan, ya, tidak ada kompon, bahkan tidak ada kompon secara rasional, tidak ada surah dan madah, tidak ada jins dan fasal, tidak ada wujud dan mahiyah. Jadi Allah itu wujud mutlak. Jadi selama ada keberadaan, selama ada sesuatu ada, di situ ada Allah, gitu ya. Itu wujud mutlak dimanapun ada. Jadi, nah, apalagi persenyawaan yang tabii, ya, seperti persamaan yang yang fisik, ya, perbedaan, ya, persenyawaan yang fisik, misalkan kayak air itu kan punya persenyawaan fisik atau persenyawaan kimiawi antara hidrogen dan oksigen misalkan. Nah, itu tidak, bahkan yang begitu, apalagi yang begitu itu sudah sama sekali tidak ada dalam yang satu mutlak, gitu ya. Jadi bisakah yang satu mutlak ini bisakah yang satu mutlak seperti itu menghasilkan banyak? Nggak mungkin, kan, ya. Jadi tidak mungkin satu mutlak itu bisa, tidak mungkin yang satu mutlak itu menghasilkan yasduru, maka istilahnya bukan menghasilkan, ya. Maka yang tepat memang istilah yasduru, ya. Mengakibatkan mengakibatkan yang banyak. Jadi tidak bisa, tidak misalkan banyak secara langsung. Jadi filosof mempunyai hukum yang penting, yaitu luzumul hinda. Ya, jadi filosof punya hukum yang penting, yaitu luzumul sinkhiyah, kelaziman konformitas antara illah dan maklul. Luzumul hinsa bainal illah wal maklul. Jadi ini sekaligus menerangkan tahqiq wujud, ya. Jadi meskipun Allah Subhanahu tidak segala sesuatu, meskipun Allah adalah sebab segala sesuatu, tidak berarti segala sesuatu punya relasi yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tingkatan-tingkatan, ada gradasi-gradasi dalam wujud, ya. Jadi ada makhluk yang pertama diciptakan. Ya, kalau menurut Mas saya istilah adalah akal pertama, ya, aklul awal. Kalau pakai filsafat, ya, sadrul awal, ya, dan seterusnya. Jadi pada akhirnya memang semua terhubung pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang dekat, ada yang jauh. Yang paling dekat dengannya itu hanya bisa ada satu. Dari satu itu keluar dua ke bawah dan seterusnya. Nah, makhluk pertama yang diciptakan itu sudah tidak basit lagi. Paling tidak dia sudah harus terdiri dari mahya dan wujud, ya, sudah terbatas. Nah, kalau dalam dalam hadis, yaitu Rasulullah Nur Muhammad, mungkin, ya, sebutnya lebih tepat kalau istilahnya itu. Jadi Rasulullah itu adalah makhluk yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mungkin ada penjelasan lain mungkin seperti ini. Jadi bayangkan ada air tingginya 1000 meter,
atau yang tinggi sekali misalkan 1000 atau 2000, bisakah air dari level tertinggi sampai ke tanah dengan meloncat? Ya, dia tidak bisa, dia harus melewati tingkatan-tingkatan, dan air itu sebelum sampai ke bawah dia harus mengisi semua level ini ya. Jadi air itu harus mengisi, atau rahmat Allah ini kalau kita tadi itu, karena yang keluar dari Allah itu hanyalah kebaikan, hanyalah rahmat, maka rahmat Allah itu mengisi seluruh wujud. Jadi tidak ada loncatan dalam wujud. Jadi ketika rahmat Allah turun, itu rahmat Allah mengisi segala sesuatu. Jadi rahmat Allah apa ya tadi? Rasulullah dan Ahlul Bait, Al-Quran, Rasulullah, ya Al-Quran dan Ahlul Bait, Al-Quran, Rasulullah dan Ahlul Bait, itu rahmat Allah yang paling besar, paling agung. Ya. Nah, jadi kita sebagai makhluk yang diberi kehendak bebas, ya kita mau mengambil rahmat seberapa gitu. Kalau yang lain ya sudah ada jatahnya ya, sudah tidak punya sudah tidak punya pilihan ya, dia ya sudah, itu batu rahmatnya segitu dan seterusnya. Nah, tapi manusia bisa memilih, dia bisa memilih yang mana dia mengambil rahmat yang mana. Nah, sekarang ini kita menyaksikan bahwa rahmat Allah itu lewat ajaran Ahlul Bait ini benar-benar terlihat ya, terlihat kesempurnaannya ya kan. Jadi kita sudah, alhamdulillah kita sudah kenal rahmat Allah melalui jalur yang benar ya. Artinya dari sisi tadi itu, dari sisi tangga tadi itu kita sudah tahu, alhamdulillah. Dan juga kita sudah memasuki rahmat itu, tinggal lagi kita banyak-banyakan mau ngambil seberapa banyak dari rahmat itu. Jadi semua level akan mendapatkan sampai level terbawah. Jadi sebagai juga ilmu juga rahmat Allah, dia akan turun dari level ke level ya. Jadi selain itu juga istilah tadi itu, istilah al-wahid la yasturu anhu ilal wahid ya. Nah, ini juga al-wahidu la yasturu lahu anil wahid. Tadi yang tadi apa, anil atau ilal? Yang pertama tadi ilal ya, ilal wahid. Nah, ini anil wahid. Ini kebalikan dari tadi ya. Jadi sesuatu yang satu tidak akan disebabkan oleh kecuali sesuatu yang satu. Ini kebalikan dari tadi. Jadi kalau ada seseorang memiliki kesempurnaan atau ya, ini penjelasannya gini. Jadi kalau ada sesuatu punya kesempurnaan, misalnya, atau punya sesuatu karena sempurna ya, punya suatu akibat, misalkan ya, akibat satu, misalkan orang itu jadi punya ilmu. Nah, terus tapi kan gurunya banyak, sebabnya banyak gitu ya. Penjelasannya gimana? Tujuan banyak bisa menghasilkan satu. Enggak, ya penyebabnya memang banyak, tapi dari dari yang banyak tadi punya aspek yang sama, yaitu semuanya berilmu gitu. Semuanya berilmu ya, ilmunya mungkin katakanlah sama ya. Maka ilmu-ilmu tadi itu akan dipelajari oleh murid tadi, dan murid tadi punya kesempurnaan dari sisi ilmu saja ya kan. Jadi
Ya ada kemungkinan yang satu disebabkan oleh banyak, tapi banyak itu harus punya aspek kesamaan, dan yang memberikan akibat yang satu itu hanya aspek yang sama dari beberapa sebab yang banyak tadi itu. Gitu ya. Itu penjelasan mengenai ini. Al-wahidu la yasduru anhu ilal wahid. Jadi rahmat Allah makin ke bawah makin sempurna, makin tidak sempurna ya, makin Allah makin sempurna, makin ke bawah makhluk yang makin ke bawah makin tidak sempurna, makin terbatas, makin mendekati ketiadaan. Jadi makhluk-makhluk yang hampir tiada itu dalam materi ya kadang memang terlihat atau kadang dikatakan terlalu kecil ya oleh menjadi ciptaan Tuhan secara langsung ya, misalkan apalagi kan bangkai anjing misalkan udah kurap apa segala macam, nggak diurus, bau dan sebagainya, apakah itu ciptaan Tuhan? Nah, kayak gitu ya. Jadi makin makin jauh dari kesempurnaan, kadang makin jauh kaitannya dengan Tuhan, dan kadang kayak ya seperti itu. Jadi kayak tidak sopan ketika mengatakan bahwa itu ciptaan Tuhan, atau bahkan orang begitu saja, kadang orang lalai bahwa itu juga ciptaan Tuhan ya. Jadi harus ada konfirmitas, tidak bisa sembarangan mengakibatkan sembarangan ya, atau hal jadi tidak bisa semua hal mengakibatkan semua hal. Nah kalau gitu nanti investigasi dan teori-teori ilmiah gak jalan ya. Oke, nah kita sekarang kembali ke teksnya. Al-wahidu la yasduru anhu ilal wahid. Jadi sesuatu yang satu tidak akan mengeluarkan atau mengisu sebetulnya ya. Kalau bahasa Inggris itu lebih tepat mengisu, mengakibatkan, kecuali satu. Wadhalika anna minal wujub, hal ini karena bahwa minal wujub itu artinya secara niscaya, wajib, minal wujub itu wajib, tapi dalam hal ini artinya niscaya. Hal ini karena secara niscaya ya, ayyakuna bainal illah wal ma'luliha sinkhiyatan dzatiyatan ya, karena dalam antara illah dan maklul ada konformitas yang dzati ya, konformitas yang bersifat dzati ya, tidak sinkhiyah yang yang bukan dzati ya, bahkan sinkhiyah pun sinkhiyah yang dzati. Laisat bainal wahidun minha wa ghairil akhar. Kalau ini bahasa Arabnya agak susah diterjemahkan, tapi pengertiannya ya kira-kira laisat itu bukan bainal wahid minhuma, antara satu dari keduanya, wa ghairil akhar, bukanlah yang lain. Mungkin agak susah ya. Artinya kira-kira ya tadi itu sembarangan, suatu yang satu tidak mungkin disebabkan oleh suatu yang sembarangan, yang tidak ada hubungannya satu sama lain, tidak ada sinkhiyahnya. Wa illa, dan kalau tidak demikian, jaza kaunu kullu syai'in illa jaza kullu syai'in illatan kulli syai'in. Maka kalau tidak demikian, bisa saja segala sesuatu itu menjadi sebab dari segala sesuatu. Wa kullu syai'in ma'lulan li kulli syai'in. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu menjadi akibat dari segala sesuatu. Ya kan? Jadi
tidak ada konfirmitas. Wa fil illati jihadun musanihatun, wa fil illati ya, dan dalam illah ada jihadun musanihatun lima'luliha, ada sisi konformitas pada akibatnya. Jadi pasti ada bekas dari sebab kepada akibat. Ada sinkhiyah. Ya al maksusatan li sudurihi anha, yang secara khusus menandai ya, yang secara khusus menandai sudurnya tadi itu, menandai ya bahwa dia itu berasal dari situ gitu ya. Artinya ya anak membawa gen orang tuanya, kira-kira begitu ya. Walau sadarat anil illatil wahidati wahya allati laysat laha zataha illa jihadil wahidata. Ini langsung terjemahnya aja ya, ini sudah agak pusing. Jadi kalau segala sesuatu itu bersumber disebabkan oleh sesuatu, falau sadarat alal illatil wahidah, dan dari kalau sadarat wahya allati dzatiha ilal jihadil wahidah, kalau bersumber dari sesuatu yang satu, yaitu apa yang bersumber ini belum ya. Kalau dari yang satu tadi, yaitu apa yang satu itu, yaitu allati laisat laha fi dzatiha illal jihadil wahidah. Ini kalimatnya sampai di sini ya. Yaitu apa yang satu itu, yaitu sesuatu yang hanya satu punya aspek saja ya. Laisat laha ya, yaitu apa yang satu itu, yaitu yang zatnya hanya punya satu aspek. Ma'alilun, dia punya banyak akibat. Kasirotun ya, dia punya banyak akibat yang banyak. Bima huwa kasirotun, yaitu banyak yang tadi udah terangkan ya, yaitu dia punya suatu yang banyak akibat dengan bima huwa kasiroh, dengan banyak yang memang banyak ya, banyak yang punya banyak aspek, jadi tidak ada persamaan dari masing-masing tadi itu. Mutabayinatun, sama ini mutabayinah dipertegas lagi, yang ya mutabayinatun ghairu raji'ah, ini tidak benar ya, tidak masuk akal. Ila jihadil wahidata biwajhi minal wahidi, ya itu benar jika tidak sesuai, tidak benar berdasarkan bahwa yang tadinya itu bersumber dari sesuatu yang satu. Lazimuhu ya, selanjutnya atau lazimnya takrirul jihadil kasira fi dzatiha, takrirul jihadul kasira fi dzatiha wa hiya dzatul jihadi wahidatin wa hadzal muhal. Kelaziman dari hal itu adalah yang banyak tadi itu dalam zatnya mempunyai zat yang satu, maka ini muhal. Jadi yang banyak itu jadi punya satu zat ya. Jadi sudah dibilang banyak tapi punya satu, maka ini adalah muhal. Atau sesuatu yang satu harus mencakup banyak aspek di dalamnya. Ini tidak mungkin. Takrirul jihadil kasira fi dzatiha wa hiya dzatul jihadil wahidah.
dan yang satu mempunyai aspek yang banyak, itu tidak mungkin. Ya. Terus wayatabayanu bidzalika, dan ini jelaslah dari hal ini anna ma yasduru anhul kasirun min jihatil min haitsu huwa kasir fa inna fi dzatiha jihatul kasirah. Dan jelaslah dari ini bahwa sesuatu yang kasir bima huwa kasir, yaitu yang mempunyai aspek banyak di dalamnya, ini sudah titik belum? Nama yasduru anhu kasir bima huwa kasir huwa kasir, yaitu jelaslah di sini bahwa yang bersumber dari kasir bima kasir yaitu jadi banyak dalam zatnya, ya. Jadi yang banyak itu harus bersumber dari yang banyak, punya zat yang banyak, dari atau punya banyak aspek, ya. Jadi sesuatu yang banyak, bima huwa banyak yang tidak ada persamaan satu sama lain, harus bersumber dari suatu, bisa bersumber dari satu, tapi satu itu harus mempunyai banyak aspek, ya, baru dia bisa menghasilkan banyak bima huwa banyak. Wayatabayanu aidon, dan juga jelas di sini bahwa ilalil kasirah la, bahwa suatu ilah yang kasir la tatawaradu alal ma'lulil wahid, bahwa sebab yang banyak tidak menimbulkan akibat yang satu, ya. Bisa aja sebab yang banyak itu menimbulkan satu, tapi bukan kasir bima huwa kasir, ya. Ya, kasir yang punya aspek kesamaan satu sama lain terus menghasilkan satu, ya, tapi karena banyak tadi punya satu aspek, ya kembali lagi aspek yang menyebabkan satu tadi itu adalah aspek yang satu. Jadi tetap satu menghasilkan satu. Jadi akar dari semua masalah ini adalah sinkhiyah, ya. Sinkhiyah. Jadi di sini dijelaskan kalau secara akhlak, kalau dalam pengertian agama, bahwa kalau kita mau mencapai rahmat Allah itu jalannya hanya lewat Rasulullah, ya. Sebagai makhluk awal, ya. Dan ya alhamdulillah kita sudah mengetahui jalur ini, tinggal lagi kita berusaha semaksimal mungkin untuk meraih sebanyak-banyaknya atau setinggi-tingginya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Ada komen? Tadi kalau sumbernya satu bisa bikin banyak. Oh ya, belum diterangkan tadi, ya. Yes, jadi kalau sumbernya satu bisa jadi banyak. Jadi gini, jadi kalau dari satu akan keluar satu. Nah, satu yang keluar dari satu yang pertama ini sudah tidak basit lagi. Dia sudah terdiri dari mahiyah dan wujud sekurang-kurangnya. Terus atau bisa juga dibagi punya aspek ketiadaan, paling nggak dia sebelumnya tidak ada, sebelum secara rasional, ya. Nah, dari yang kedua ini, dari satu yang kedua ini bisa menghasilkan dua, karena dia sudah tidak basit lagi, dan ke bawah seperti itu, ya. Kalau dalam masyayah itu aklul awal, akal kedua, ketiga, dan sampai akal ke-10, bla bla bla, itu ke bawah itu baru nanti jauh ke bawah itu baru alam materi, baru hayula, ya.
materi yang cuma ada potensi tok ya. Dia harus fakir, jadi ya kita itu mirip-mirip hayula itu ya. Fakirnya pun itu diberi gitu. Dari rekening nol, nggak punya rekening nol itu kan fakir, itu pun rekeningnya diberi. Hayula harus punya menerima surah untuk menjadi sesuatu, jadi aktual. Nah hayulanya pun itu diberi. Jadi kefakiran kita di hadapan Allah itu seperti itu. Dan kalau kita jadi ya seperti itu, tasqik wujud itu bisa dijelaskan ya. Jadi sebab akhir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan berarti bahwa Allah tidak mampu menciptakan atau berhubungan langsung dengan makhluk yang di bawah ya, tapi makhluk yang di bawah itu tidak bisa ya secara ini penjelasan mutakalim ya, mungkin tidak terlalu rasional. Jadi makhluk yang di bawah itu yang tidak mampu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau secara secara empiris ya begitu. Jadi ya mungkin bisa dicontohkan ketika ada seorang sahabat Imam Ali itu ketika minta penjelasan mengenai takwa, siapa itu terus dia ya pingsan, nggak bisa nerima, udah dibilangin nggak bisa. Jadi nabi katakan itu ya nggak ringan ya, berat. Menjadi ilmu, menjadi orang kaya, menjadi apa yang gitu-gitu itu harus punya ya gitu. Jadi ya kita dalam akhlak diajarkan untuk apa? Untuk qanaah, tawakal, ridho dan seterusnya. Nah itu nanti sikap ridho itu menjadi sarana untuk meraih rahmat yang berikutnya. Sikap takwa, tawakal, sikap-sikap gitu, ikhlas dan nah itu nanti perlahan-lahan kita bisa meniti tangga ya wujud ya. Tapi sarannya itu jadi harus benar-benar berharap fakir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menghilangkan ego dan seterusnya seperti yang disebutkan dalam buku akhlak ya. Itu jalannya menuju, kalau dalam filsafat menuju tingkat wujud yang lebih tinggi, atau kalau dalam akhlak mendekat qurbatan ilallah ya, seperti itu jalannya. Sholat dan ya itu melepaskan atas besar dan atas kecil secara lahir dan secara batin. Jadi ini filsafat dan akhlak ini saling melengkapi dengan syariat, dengan fikih. Nah akhlak tidak bisa kecuali dengan fikih, dengan furu'uddin tadi. Jadi ini seperti tangga spiral ya. Di jalannya itu benar-benar kelihatan kalau dalam mazhab Ahlul Bait. Gitu, ada lagi. Tapi kalau nggak ada, kita tutup ya dengan selawat dan doa faraj ya. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li walikal hujjati ibnil Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi saati wa fi kulli sa. Walian wa hafidha wa qaitan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu arduka ta'an wa tumattihu fi tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wal afu minkum walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih.